warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0571999772 dari UPBJJ UT Surakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Tugas 3, basis data. Pertama, kita akan masuk ke aplikasi SAM Control Panel dengan mengaktifkan ABZ dan MySQL dengan mengklik Start keduanya. Jika dipastikan sudah berwarna hijau, ini dipertandakan sudah aktif ya, atau berjalan, kita klik admin untuk masuk ke localhost di web browser. Selanjutnya kita masuk ke tugas 2 yang kemarin, yaitu pembuatan struktur rumah sakit. Nah, sebelum membuat prosedur, kita pastikan dulu jenisnya InnoDB. Jika sudah, kita masuk ke rutin. Kita create new rutin. Kita beri nama transaksi 1. Jangan lupa, add parameternya kita hapus. Fungsinya untuk menambah script sendiri. Nah, saya sudah mempersiapkan script agar tidak lama. Apa yang harus kita masukkan yaitu ada begin, start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, values, ini ID pasiennya, ini nama pasiennya, ini alamat pasien, dan ini jenis kelaminnya. Selanjutnya ada select from pasien dan perintah end. Jika sudah benar, kita klik kirim. Untuk melihat hasilnya, kita bisa klik eksekusi. Nah, sudah ada kan pada hasil eksekusi terdapat ID pasien baru yaitu Tono, alamat pasien Surabaya, dan jenis kelamin laki-laki. Coba kita lihat pada tabel pasien, apakah sudah ditambahkan. Oh, belum ada karena kita belum memberikan perintah commit. Selanjutnya kita kembali ke prosedur. Kita akan melakukan perintah commit. Dengan create new routine, kita beri nama transaksi 2. Jangan lupa add parameternya kita hapus. Kita tambahkan script. Kita pastikan dulu bahwa scriptnya sudah benar. Jangan lupa ditambahkan bagian bawah select from pasien itu dengan commit. Commit berfungsi atau istilahnya adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Kita klik saja kirim. Kita lihat eksekusi. Ada ya, di tabel ini ada, kita coba ke tabel pasien. Nah, dan ID pasien Tona sudah muncul karena perintah commit tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan 2 yaitu rollback. Kita create new routine. Kita beri nama transaksi 3. Kita hapus, kita tambahkan script. Kita copy, kita tambahkan. Kita masukkan begin, start transaction, update pasien set, nama pasien, dan where ID pasien 3, rollback, dan commit, dan yang ada yang select from pasien, dan yang terakhir end. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Kita kirim. Nah, kita lihat ke bagian eksekusi. Tidak ada, coba kita ke pasien, apakah ada? Harusnya tidak ada ya. Nah, tidak ada. Terus kita klik ke prosedur karena fungsinya menggugurkan data. Nah, kita akan menuju ke modifikasi rollback yaitu transaksi 4. Sebelumnya, kita pergi dulu ke pasien, kita lihat, kita akan merubah ID pasien. Ketika ini Kevin kan, kita ubah menjadi Karel. Oke, kita kembali lagi ke prosedur. Kita create new routine. Kita beri nama transaksi 4. Jangan lupa add parameternya kita hapus. Kita tambah script. Kita tambahkan scriptnya. Nah, sebelum kita kirim, kita harus pastikan bahwa namanya sudah benar. Nah, untuk menggantinya di sini kita beri nama Kelvin ya. Nah, kita akan mengganti nama Kevin menjadi Kelvin. Oke, sudah. Kita klik saja kirim. Nah, kita coba eksekusi, lihat. Nama pasien di ID pasien juga sudah berganti menjadi Kelvin. Coba kita lihat ke tabel pasien apakah sudah berhasil. Nah, ternyata di sini juga sudah berhasil. Jadi transaksi 4 sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi kelima yaitu checkpoint. Kita klik create new routine. Kita beri nama transaksi 5. Jangan lupa add parameternya kita hapus. Kita tambahkan script. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, jadi ini seperti penambahan gitu ya, penambahan ID pasien. Tapi karena pada bagian ID pasien raya ini karena ada rollback, jadi otomatis harusnya jika berhasil ini tidak akan muncul di tabel eksekusi maupun tabel pasien. Kita kirim. Kita lihat dengan mengklik eksekusi. Nah, berhasil kan? Dengan ID 8 tadi raya tidak muncul karena kita beri perintah rollback. Apakah di pasien juga? Nah, sama saja perintah rollback.
penambahan dan rollback tadi berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan trigger. Kita masuk saja ke bagian rumah sakit. Kita klik trigger, create new trigger. Oh, berarti sebelumnya kita harus membuat tabel baru ya? Karena di sini belum ada tabel obat maupun transaksi obat, kita tambahkan tabel kedua, tambahan tabel tersebut. Kita yang buat pertama adalah kita buat transaksi obat. Obat dulu aja deh. Obat. Kita membutuhkan 5 kolom atau 5 atribut, kita buat. Nah, pada bagian ini kita beri ID, tentunya ID obat ya. ID obat. Kita kasih INT dengan nilai atau 3 kata. Atributnya indeksnya kita kasih primary. Kirim. Jangan lupa pada auto incoming kita checklist. Selanjutnya kita beri nama atribut dengan kode obat. Kode obat. Nah, pada kode obat ini kita ganti dengan varchar. Kita beri nilai 5. Selanjutnya kita beri nama obat. Kita juga ganti ini dengan varchar dengan 30 kata. Selanjutnya ada harga. Kita tetapkan menjadi INT. Terus lanjut kita beri 10 kata. Selanjutnya ini adalah stok harga atau stok, bukan stok harga ya. Pastikan INT dengan 5. Nah, selanjutnya kita checklist, kita simpan. Nah, otomatis tabel obat telah muncul. Selanjutnya kita buat tabel baru lagi dengan nama transaksi obat. Transaksi obat dengan 5 atribut. Kita klik buat. Nah, pada bagian ini kita beri ID transaksi yang sebagai primary key. Transaksi. Kita pastikan INT dengan panjang atau nilai 3 dengan indeks primary. Kita kirim. Jangan lupa auto incoming-nya kita checklist. Lanjut ada ID pasien. Pada ID pasien ini tetapkan INT sama 3. Selanjutnya ada ID obat. Tetapkan menjadi tetap INT dengan nilai atau panjang 3. Selanjutnya ada jumlah. Pastikan ini INT dengan nilai 10. Selanjutnya ada total harga. Ini kita pastikan INT dengan nilai 10 juga. Kita pastikan dulu 33. Oh, pada bagian ID transaksi ini kita ganti. Salah. 5, 33, 10, 10. Jika dirasa sudah benar, kita klik. Simpan. Penambahan tabel obat dan transaksi obat sudah siap. Selanjutnya kita pergi ke rumah sakit. Kita pergi ke lainnya. Kita pilih ke designer. Nah, pada proses kali ini kita akan membuat yang namanya relasi. Karena kita menambahkan 2 tabel yang baru. Coba kita klik tabel tadi agar muncul. Nah, kita tata agar rapi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan relasi dengan create relationship. Pada bagian ID pasien, kita akan gabungkan dengan ID pasien. Oh ya, karena belum muncul foreign key-nya, kita harus menambahkan foreign key dulu pada tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita harus menentukan foreign key yang mana. Sebelumnya kita masuk ke tabel obat terlebih dahulu. Pada bagian ini kita klik lainnya, kita jadikan indeks. Selanjutnya
kita akan pergi ke obat. Kita pergi ke struktur. Kita pergi ke transaksi obat. Kita pergi ke struktur. Pastikan ID transaksi, ID pasien, dan ID obat dijadikan indeks ya. Nah, jika sudah ditandai dengan munculnya kunci silver, selanjutnya kita akan pergi ke designer untuk melakukan relasi kembali. Kita pergi ke sini untuk memunculkan tabel yang baru kita buat tadi. Kita show head table list. Kita klik saja transaksi obat dan obat. Selanjutnya kita gulir ke bawah. Kita pindahkan ke sini. Ini kita ke sini transaksi obat. Ini bagian sini. Kita lakukan create relationship. Kita klik. Nah, pada bagian tabel pasien, ID pasiennya kita gabungkan dengan ID pasien pada tabel transaksi obat. Nah, pada forward key-nya ini on delete dan on update, kita pilih cascade keduanya. Kita klik OK. Hilang ya? Sebentar, tiba-tiba hilang sendiri. Terkadang aplikasinya error. Kita rapikan lagi ya. Selanjutnya pada kita lakukan penggabungan lagi antara tabel transaksi obat dan obat. Kita klik create relationship. Kita pilih ID obat dan ID obat pada tabel obat. Kita lakukan hal sama dengan memilih cascade. Ini juga cascade. Kita klik OK. Yang lagi cara memunculkannya, kita klik rumah sakit untuk memunculkan semuanya. Nah, sudah, kita save dengan menyimpan halaman agar tidak hilang. Kita beri nama tugas basis data gitu ya, basis data. Kita kirim. Nah, sudah tersimpan tugas basis data. Selanjutnya kita akan menambahkan sampel 3 obat untuk melakukan distribusi ya. Kita klik tambahkan. Baik, selanjutnya kita akan membuat 3 sampel obat dengan mengklik tabel obat. Kita akan menambahkan 3 sampel obat melalui SEL. Kita hapus terlebih dahulu. Pada bagian di sini kita akan memasukkan script ya. Dengan perintah pada bagian ini kita masukkan saja script insert into obat, kode obat, nama obat, harga, stok, values. Kenapa kita tidak menggunakan ID obat? Karena kita menggunakan auto increment, jadi otomatis langsung terisi. Jika kita menggunakan ID obat, biasanya kadang error pada jalannya aplikasi. Selanjutnya kita coba ya, apakah ini juga error? Sepertinya tidak ya. Kita kirim saja, klik kirim. Benar kan error. Kita coba saja melakukan dengan tidak mengklik bolehkan cek per. Nah, sudah ya teman-teman, kita dapat melihat pada bagian jelajah apakah sudah masuk nama obat. Nah, sudah masuk ya, amikacin, amoxicillin, betadine. Ini saya memasukkan nama obat dan harga stok ini sesuai dengan
perintah pada petunjuk modul ya yang diberikan oleh Bapak tutor. Selanjutnya kita akan membuat transaksi obat ya. Apakah transaksi obat ini berjalan atau tidak? Kita akan membuat transaksi obat dan mengklik transaksi obat. Kita membuat trigger. Kita create new trigger. Di sini saya akan memasukkan tag jual ya. Saya isi berdasarkan sesuai dengan modul. Seperti itu. Waktu kita kasih after. Kita masukkan saja script yang sudah kita siapkan. Scriptnya ini ya, update obat set. Kita copy, kita masukin saja ke sini. Pastikan kita masukkan update obat set stock kurang new jumlah where ID obat sama dengan new ID obat dan titik 2. Kita kirim klik. Nah, jika sudah membuat triggernya pada transaksi obat, kita akan mengetes nih apakah berhasil gitu transaksinya dengan cara kita akan pergi ke SEL. Pada bagian SEL ini kita akan menambahkan script lagi ya. Dengan menambahkan script dengan menambahkan insert into transaksi obat, ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah dan total harga. Nah, di sini saya akan memasukkan transaksi nomor 1 ya. ID pasiennya sepertinya ada yang salah. Ini jumlahnya kita beli 1. Nah, ID obatnya itu ID transaksinya kita kasih 0 ya, karena ini auto enrollment, jadi langsung otomatis gitu. Terus pada ID pasien kita beri nama pasien 1. Nah, yang beli itu kalau ID pasien 1 tadi namanya siapa ya? Lisa sepertinya. Terus pada ID obat ini 15. Kita tentukan aja pada obat ya. Oke dulu. Kita harus hafalkan ID obatnya. Amigacin 456, berarti 456. Kita kembali ke transaksi obat. Kita pergi ke SEL. Kita kembali mengirim script tadi. Karena kita meninggalkan halaman ini jadi otomatis hilang. Nah, pada bagian ini kita beri ID pasien yang beli itu Lisa 1 ya. Terus yang ini kita beri ID 4, kita beli Amigacin ya. Jumlahnya 1, harganya tadi 20.000. Nah, kita coba apakah jumlah stok tadi akan berkurang. Kita kirim ke rumah. Nah, sudah ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa stok telah berkurang adalah dengan mengklik tabel obat. Kita lihat apakah stok Amigacin berkurang. Tadi yang awalnya 10 menjadi 9, berarti otomatis stok dari obat itu berkurang sendiri karena perintah tadi ada transaksi obat pembelian 1 buah produk obat Amigacin dengan harga 20.000. Nah, pada bagian jelajah sudah diketahui ya pembeliannya. Jadi, kesimpulan trigger adalah sebagai pemicu jika perubahan pada baris sebuah tabel di basis data, perubahan bisa insert, bisa update, atau delete. Nah, selanjutnya saya akan melakukan praktikum yaitu yang kedua, yaitu replikasi. Nah, setelah masing-masing pada praktikum ini kita membutuhkan
komputer 1 dan komputer 2. Kita gunakan komputer 2 itu menggunakan Ubuntu ya, yang sudah kita install pada VirtualBox. Mari kita mulai. Sebelum melakukan replikasi, pastikan jaringan komputer 1 Windows dan komputer 2 Ubuntu di Linux VirtualBox dalam satu jaringan ya. Bagaimana cara mengeceknya? Yaitu dengan masuk ke masing-masing user terminal dengan mengklik ipconfig terlebih dahulu. Ini untuk mengetahui IP yang digunakan pada masing-masing komputer. Pada komputer Windows 1 kita masuk ke terminal dengan mengklik cmd atau winrar. Kita open. Kita ipconfig saja, ipconfig. Jadi IP komputer ini adalah 192.168.561. Ini adalah IP komputer 1. Selanjutnya kita menuju ke komputer 2 Ubuntu Linux. Nah, kita di sini juga masuk ke terminal. Kita klik saja ipconfig. Kalau di sini nggak bisa, kita coba kasih IP ya. Jadi IP di sini adalah 192.168.56.102. Oke, kita akan mencoba ngeping komputer 1 dulu. 192.168.561 untuk memastikan benar-benar tersambung. Oke, dia tersambung. Kita lanjut ke komputer 2, komputer 1 tadi. Kita ping komputer yang di Ubuntu 192.168.56.102. Ini otomatis sudah tersambung ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke service Avast SAM Control Panel. Kita cari aplikasinya SAM. Kita open. Kita mulai dengan mengklik mengaktifkan service Avast dan MySQL dengan klik start keduanya. Pastikan keduanya sudah berganti warna menjadi hijau ya. Ini artinya servisnya berjalan. Kita pastikan dulu. Sebentar kita lihat apakah dia berjalan selain yang mengganggu. Oh enggak, memang aplikasinya agak lama ya. Ini sudah, kita klik saja admin untuk masuk ke web browsernya, localhostnya. Coba kita ulangi lagi ya. Nah, aku masuk. Kita hilangkan satu aja, kita masuk ke satu aja. Localhost yang satu, kita ulangi lagi.
kita besarkan ya background itu. Jadi kita di sini akan mengkonfigurasi Windows 1 terlebih dahulu. Setelah tampilan localhost PHP admin muncul, kita masuk saja ke Replication. Pada bagian ini kita pilih bagian primary replication, klik configure. Pada bagian sini kita ganti menjadi ignore all database. Di sini kita ganti rumah sakit. Di bagian sini kita copy. Ini yang akan digunakan untuk memasukkannya pada web di MyIni ya. Nah, untuk masuk ke web MyIni-nya, oke, kita masuk ke config MyIni tadi. Nah, sudah muncul, kita agak besarkan. Pada bagian ini, kita cari yang di bawahnya log error MySQL-nya. Nah, bagian ini kita paste yang kita salin tadi. Nah, sudah. Bagian ini kita harus pastikan bahwa server ID ini kita beri pagar agar tidak digunakan, karena nanti kalau digunakan otomatis akan bentrok seperti itu. Ini juga sebelum saya melakukan tag video ini kan saya melakukan praktikum. Nah, pada hasil set my io-nya itu tidak bisa yes gitu. Ternyata hanya simpel karena server ID-nya yang belum saya kasih pagar, tapi jangan digunakan seperti itu. Selanjutnya kita save. Kita harus merestart agar yang kita ubah tadi tersimpan. Data yang kita ubah tadi tersimpan. Setelah itu kita jalankan kembali servisnya. Setelah sudah berhasil, kita akan mengklik go ya. Kita akan mengklik go. Kita klik saja go. Nah, kita klik saja show primary status. Nah, data ini yang akan kita simpan, yang kita gunakan untuk setting di Ubuntu 2 nanti. Selanjutnya, kita akan membuat user akun terlebih dahulu. User akun ini juga berfungsi untuk Ubuntu nanti juga. Kita new atau add user akun. Kita beri nama seperti di modul perintah saja ya, prod.dc. Nah, pada hostname ini kita harus memberikan IP si Ubuntu tadi loh ya, 192.168.56.102. Selanjutnya passwordnya kita beri prod.dc sama. Sebentar. Prod.dc. Kita harus benar-benar menulisnya ya, prod.dc. Agar nanti tidak ada kesalahan. Kita simpan saja. Nggak bisa ya. Ulangi lagi, prod.dc. Selanjutnya kita ke bawah. Jangan lupa pada bagian administration, pada replication client dan replication slash kita checklist. Jika sudah, kita perintahkan go. Sudah, penambahan akun berhasil. Kita bisa mengkliknya dengan klik lagi seperti ini. Kita untuk memastikan bahwa user akun yang telah kita buat sudah berstatus fix.
sudah ada ya teman-teman, ada akun yang telah kita buat tadi dan passwordnya pun yes. Selanjutnya kita akan mengimpor atau mengekspor data di sini ke nanti ke Ubuntu gitu. Caranya adalah kita klik export. Jika sudah memunculkan tampilan seperti ini, kita ekspor saja. Kita harus ke database dulu rumah sakit, maaf. Saya lupa bahwa harusnya database yang rumah sakit yang harus kita bukan PHP adminnya. Jika apa-apa, kita ulangi sekali lagi. Maaf sebelumnya karena komputer saya atau laptop saya ini agak lemot seperti kalau kita keluar. Tapi kalau nggak keluar nggak dapat internet. Mohon dimaklumi. Apa karena banyak tuntutan ya? Biasanya juga seperti itu. Jika saya ganti penyimpanannya SSD, itu masih lama banget. Masih lemot. Kita refresh saja ya. Ya tidak, kita tinggal sedikit agar tidak panas banget. Kita pindah ke rumah sakit. Lanjutkan, tadi salah ya, bukan ke servernya yang kita ekspor tapi database rumah sakitnya. Setelah ke rumah sakit terus ke ekspor, kita klik aja pada bagian ekspor. Nah, secara otomatis nanti akan terdownload pada di file kita, di folder kita nanti di download di komputer 1. Karena aku udah mempunyai filenya, jadi kita langsung aja ke komputer 2 ya untuk memindahkan si file database rumah sakit. Kita masuk ke Ubuntu. Kita matikan agar tidak error. Nah, jika sudah, kita masuk ke show application. Nah, kita cari file. Nah, pada bagian sini kita akan membackup si file rumah sakit tadi. Kita pakainya yaitu pakai flash disk ya. Kita tancapkan saja flash disk kita ke laptop. Nah, untuk mendeteknya di virtual box ini atau Ubuntu ini, kita klik device. Kita ulangi klik device. Pada bagian USB ini kita klik. Nah, benar ya. Sudah muncul. Kita ulangi lagi. Nah, sudah masuk kan? Nah, kita masukkan ya the crash desktop device. Ini ada nama flash disk saya. Nggak bisa ya, nggak bisa kan? Nah, udah masuk. Kita cari nama Nur Hidayah. Rumah sakit. Oh, beda sini. Bukan di sini deh, kayaknya di nanti. Kita lihat ya di browser tadi apakah sudah disimpan di sini fisikanya. Kita buka folder, kita pindahin ke dengan mengcopy paste. Kita besarkan.
belum kedetek sini. Biasanya nah sudah terbaca ya. Nanti di sini kita akan copy aja, terus kita pindah ke file flash disk seperti itu kalau ada yang masih di mouse. Kita kembali ke Ubuntu aja. Kita masuk lagi, kita masukkan jet Azure ini. Kita masuk aja. Kita cari datanya rumah sakit. Ini. Kita masuk. Kita cari rumah sakit. Ya, ini. Banyak yang disimpan juga jadi lupa. Inilah sebentar. Nah kan sudah nih kita pindahin ke bagian download. Nah, otomatis sudah tersimpan di sini. Untuk selanjutnya jangan lupa kita download juga Linux buat apa ya, SAM buat Linux. Ini ngaruh banget buat kita masuk ke CMDIL OPT lainnya. Kita klik lagi kembali ke Nur. Nah aku simpan di sini sebentar. Nah ini kita juga pindahin ke folder download. Bentar. Kita lihat folder download. Nah sudah kan ada 2. Selanjutnya kita akan masuk ke terminal. Kita masuk ke terminal. Kita coba masuk ke CD OPT LAN. Nah, ini artinya berarti kita belum download si SAM Linux karena tidak ada folder yang CD OPT LAN. Oh salah, kita coba ya OPT LAN. Nah kan benar belum. Maaf saya pindah lagi karena tempat tadi tidak memungkinkan untuk melanjutkan praktikum di sana. Ini folder SAM sudah ke download. Kita next saja. Kita next. Ini adalah proses pendownloadan SAM. Kita pastikan dulu bahwa aplikasi SAM telah terinstall dengan utuh. Kenapa tadi kita memerintahkan menggunakan sudo tapi tidak bisa? Karena kita perlu menambahkan gmod plus xsam linux x647410 installeran. Nah, sehabis itu baru kita perintahkan sudo yang ada di modul. Kita akan masuk ke Ubuntu terlebih dahulu. Pada bagian ini kita besarkan layarnya, kita configure pada MySQL database, kita open file, kita yes. Nah, pada bagian ini kita harus ubah. Ini bagian atas. Jadi replicate. Nah, pada bagian ini kita beri yang kita server ID 17. Ini muncul ada di bagian web browser tadi ya, web browser yang configure ini. Kita klik configure. Ini server ID-nya. Kita salin, kita masukkan pada folder mygmf dan ditambah dengan reflect to DB rumah sakit. Selanjutnya kita kembali ke terminal. Kita perintahkan cd opt lem etc. Lalu kita lihat cd etc-nya. Kita perintahkan karena file tadi masih statusnya read only, kita akan memberi hak akses file diubah terlebih dahulu menjadi write with. Bisa dengan masuk file. Nah, kalian cari aja config default php, lalu kalian masuk pada file tersebut untuk mengganti arbitrary servernya. Kita klik. Kita replace. Nah, ini true ya, kita pastikan true. Selanjutnya kita save. Oh, save file juga bisa. Nah, selanjutnya kita akan
merestart, kita kembali ke packet untuk menyimpan data yang telah diubah tadi, mulai dari MySQL database dan Apache web server. Nah, selanjutnya kita masuk ke komputer 1. Komputer 1. Kita masuk ke phpMyAdmin-nya. Kita masuk pada kita klik phpMyAdmin terlebih dahulu. Kita masuk ke replication. Nah, kita show primary status. Nah, ini yang akan diisi ketika perintah di Ubuntu nanti ya. Kita simpan atau kita hafalkan ya. Tadi angka dari 1.328. Kita kembali ke Ubuntu. Selanjutnya kita akan ke terminal. Kita bisa klik terminal baru, masukkan cd opt lampin. Masuk saja opt cd opt. Kalau tidak bisa kita masuk ke sudo mysql min root. Kita masukkan password. Apa ada yang salah dalam penulisan saya? Ada sebenarnya. Di sini kita kurang P. Nah, sudah masuk, kita masuk. Nah, setelah berhasil masuk ke MariaDB, kita akan melakukan cek terlebih dahulu Slack dengan cara mengetik show status Slack. Nah, hasilnya adalah error, artinya Slack dalam keadaan tidak aktif dan konfigurasi dapat terus dilanjutkan. Kita akan men-stop Slack. Nah, sudah. Kita akan mengubah master Slack-nya dengan memberi perintah channel master to master kita start Slack. Sudah berjalan. Selanjutnya kita akan masuk ke web browsernya, akan melihat statusnya apakah sudah berhasil seperti itu. Kita reload. Sudah muncul, kita see Slack status. Nah, statusnya sudah yes ya. Perhatikan pada Slack IO running dan Slack SQL running. Jika status keduanya yes, maka konfigurasi Slack berhasil. Artinya basis data pada komputer 2 siap menerima replikasi dari komputer 1. Seperti itu. Jadi kita melakukan praktikum replikasi master to Slack. Artinya komputer 2 hanya menerima perubahan basis data dari komputer 1 saja. Untuk melakukan konfigurasi ini kita juga harus jangan lupa untuk mematikan firewall. Terkadang firewall kita menyulitkan kita untuk pembuatan praktikum ini. Seperti itu. Kita akan melakukan pengujian ya teman-teman. Kita akan kembali ke Windows karena yang akan bisa mengedit itu kan Windows pertama. Yang kedua cuma untuk mengecek seperti itu. Kita akan melakukan penambahan obat. Kita klik database rumah sakit.
kita akan melakukan penambahan sampel obat untuk mengecek apakah replikasi berjalan dengan lancar. Kita klik ke SEL. Kita hapus terlebih dahulu. Kita klik perintah seperti ini. Kita akan beri kode obat nomor 4 dengan obat bernama Flarzin dengan harga 25.000, stok 16. Kita klik go. Stok 16 ini binary. Oh ini, kita harus menghapus enable-nya. Oke, mana tak hapus dulu ya, Mas. Baru sini biar kita ketik dulu ya. Oh ininya gak hapus satu. Kita coba mengkliknya go kembali. Status telah berhasil. Pengecekan kita akan melakukan di web browse localhost di Ubuntu. Kita reload ulang. Nah, kita masuk ke rumah sakit. Pada bagian obat kita cek apakah sudah bertambah stok obatnya. Nanti kita masukkan Renzin apakah masuk ke dalam database rumah sakit tabel obat. Sudah masuk. Praktikum ini dinyatakan sudah berhasil. Dari praktikum yang saya lakukan, pentingnya kita mematikan firewall di komputer kita karena itu dapat mengganggu proses penghubungan jaringan. Dan pada bagian OpenCON file itu kan harusnya di modul kita beri server ID sama dan 2. Tapi saya lakukan itu malah tidak bisa. Lebih baik itu dihilangkan atau diberi pagar agar tidak terbaca oleh sistem. Seperti itu langkah yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya dalam menjelaskan praktikum ini. Saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.